Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Puji Tuhan, saudaraku, yang menjadi fokus saya adalah yang terakhir ini, yaitu Paulus berkata dan Silas kepada kepala penjara itu, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Puji Tuhan, saudaraku, dari bacaan ayat firman Tuhan ini adalah ketika Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjarakan, mereka ditaruh di bagian tengah supaya sulit untuk melarikan diri, sulit untuk melepaskan diri, bahkan mereka dibelenggu, kakinya dibelenggu, tangannya dibelenggu. Tetapi mereka tidak bisa dihentikan untuk memuji Tuhan. Ya, lidah mereka tidak terbelenggu, iman mereka tidak terbelenggu, dan mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, pada tengah malam mereka bernyanyi menyembah Tuhan, dan apa yang terjadi? Seluruh tempat itu bergetar. Ya, tempat itu seperti mengalami gempa bumi. Seluruh sendi-sendi daripada penjara itu goyah. Ya, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan ketika kepala penjara mengetahui hal itu, dia merasa, wah, habislah hidupku, karena seluruh tahanan dikiranya kabur semua, sehingga dia mengambil pedangnya dan hendak membunuh diri. Tetapi Paulus mengatakan, "Hentikan, jangan lakukan. Kami semua masih ada di sini." Itu yang membuat kepala penjara itu betapa dia takjub, betapa dia kagum. Padahal ada kesempatan buat Paulus dan Silas untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak melakukannya. Dan kepala penjara itu menyaksikan betapa kejadian itu dahsyat. Gempa bumi yang hebat terjadi, seluruh sendi-sendi daripada penjara itu terlepas. Ya, gembok-gemboknya terbuka semua. Dan dia tersungkur. Apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Kenapa kepala penjara mengatakan hal demikian? Kenapa kepala penjara mengatakan hal yang demikian? Karena di dalam dirinya, dia merasa kehidupannya belum aman. Dia belum yakin bahwa dia akan selamat, bahwa dia akan diterima oleh Tuhan. Ya, jadi ketika itu kepala penjara ini bukanlah orang percaya, karena daerah itu adalah daerah Filipi, yaitu tempat perantauan orang Roma, daerah Makedonia. Makanya Paulus mengatakan, kalau kau mau selamat, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Dia bukanlah orang yang percaya, dan dia merasa hambar, dia merasa hampa, belum ada jaminan di dalam batinnya, belum ada jaminan dari Tuhan semesta alam bahwa dia
akan aman, bahwa dia akan selamat. Sehingga dia memohon kepada Paulus, apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Sebab dia merasa kedudukannya sebagai kepala penjara pun itu belum aman. Itu belum aman. Buktinya, dia sudah berbuat apa yang terbaik, menempatkan Paulus dan Silas di tengah-tengah penjara, supaya tidak mudah untuk melepaskan diri, tidak mudah untuk kabur. Bahkan dibelenggu, kaki dibelenggu, tangan diborgol. Tetapi tetap saja tidak menjadi jaminan. Artinya keadaan kepala penjara itu juga belum aman. Ternyata tanpa diduga itu penjara itu pada terbuka semua pintunya. Dan itu mengancam nyawanya. Mengancam nyawa daripada kepala penjara itu. Sebab jikalau seandainya Paulus dan Silas itu kabur, maka kepala penjara akan dihukum mati. Sebab dia bertanggung jawab atas tahanan itu. Dia bertanggung jawab atas keamanan seluruh tahanan. Aman dalam arti tidak kabur, tidak menghilang, ya, tidak lari. Sehingga dia tahu, wah ini udah lari semua, ini udah kabur semua. Saya sudah, daripada saya diadili, dihukum mati, mending saya bunuh diri saja. Jadi dia merasa tidak aman, dia merasa tidak selamat, dan dia butuh, jiwanya butuh keselamatan. Dan Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Dan dia benar-benar memberi diri untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Karena setelah itu Paulus memberitakan Injil, memberitakan Kristus kepadanya dan seisi rumahnya, dan mereka dibaptis. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka beroleh damai sejahtera. Mereka terlepas dari belenggu dosa. Mereka memiliki kehidupan baru. Mereka dipindahkan dari kehidupan yang tidak menentu, tidak pasti, tidak ada jaminan, kehidupan yang kelam, kepada kehidupan yang penuh harapan, yang ada janji keselamatan. Janji itu ya dan amin. Di dalam Kristus itu ya dan amin. Yesus adalah juru selamat manusia. Ketika malaikat berkata kepada Yusuf, ketika dia hendak menceraikan Maria dengan diam-diam, karena dia tahu ketika mereka masih bertunangan, Maria mengandung. Dan dia berniat secara diam-diam supaya Maria juga tidak malu. Secara diam-diam ingin menceraikan Maria. Tapi datanglah malaikat kepada Yusuf mengatakan, jangan lakukan itu. Sebab yang dikandung oleh tunanganmu Maria itu dari Roh Kudus. Engkau akan menamakan dia Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Arti Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Sesuai dengan nama itu, Tuhan yang menyelamatkan. Bahasa Yunani Yesus, dan itu diturunkan dari bahasa Ibrani Yehoshua. Yehoshua yang artinya Tuhan menyelamatkan. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Dan keselamatan itu bukan hanya klaim-klaim kosong, di dalam Yesus ada keselamatan, tidak. Ada prosesnya. Kenapa terjadi keselamatan? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi daging. Yang mati bagi dosa manusia. Karena dosa menuntut nyawa, dosa menuntut kematian. Upah dosa adalah maut. Orang yang melakukan dosa akan mengalami maut. Manusia melakukan dosa harus mengalami maut, harus mati. Dan Yesus mengambil akibat dosa itu. Yesus mengambil
upah dosa tadi, dia mati bagi kita. Sehingga tidak perlu lagi kita mati karena dosa kita, sebab Yesus telah menanggung akibat dosa tadi, yaitu mati karena dosa-dosa kita. Sehingga tidak ada lagi tuntutan hukum dosa, tidak ada lagi. Tuntutan dosa supaya ada kematian itu sudah dilakukan oleh Yesus. Dan ini perbuatan Allah, sebab Yesus itu berasal dari Allah, datang dari Allah. Bahkan setan-setan juga dalam perjalanan kehidupan Yesus dalam pelayanannya berkata, engkau yang kudus dari Allah. Sebab setan-setan pun mengenal Yesus. Ada firman yang lain mengatakan ketika anak-anak Skewa, 7 anak-anak Skewa itu mencoba menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. 7 anak-anak Skewa ini adalah, Skewa itu imam kepala dan mereka sering melakukan sihir. Tetapi ketika melihat Paulus menggunakan nama Yesus menyembuhkan orang sakit, mereka ikut-ikutan. Dan ketika ada orang kerasukan, mereka mengatakan, demi nama Yesus yang disembah oleh Paulus itu kukutuki engkau, katanya kepada setan. Tetapi setan berkata apa? Yesus aku kenal, Paulus ku ketahui, tetapi kamu siapa? Dan setan itu yang merasuki orang tersebut itu mencabik-cabik ke-7 anak Skewa sampai mereka terluka, telanjang, lari. Jadi Yesus itu berasal dari Allah. Firman Tuhan berkata, aku berasal dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Yesus melakukan misi penebusan dosa umat manusia. Dia mati dengan cara disalibkan. Sebab pada masa itu orang-orang yang dijatuhi hukuman mati itu disalibkan. Cara kematian yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan. Kalau dipenggal itu sebentar saja. Ditembak mati sebentar saja. Digantung sebentar saja. Tetapi disalib dia harus merasakan maut itu pelan-pelan. Merasakan kematian itu pelan-pelan, tergantung di atas kayu salib. Setelah disiksa, kaki dan tangan dipaku, kemudian begitu sampai sore belum meninggal, kakinya harus dipatahkan supaya darahnya tercurah, habis, maka dia meninggal. Tetapi Yesus sebelum itu terjadi, sebelum kakinya dipatahkan, dia sudah meninggal. Sehingga genaplah firman Tuhan, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Jadi saudaraku, percayalah kepada Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Banyak tanda-tanda keilahian Yesus itu. Membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari, yaitu Lazarus. Sudah 4 hari dalam kuburan, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Banyak tanda mujizat, berjalan di atas air, menghardik badai, sehingga badai itu jadi tenang, gelombang di danau itu jadi tenang. Banyak sekali orang yang lumpuh, orang buta, orang yang tuli, yang kerasukan setan, semuanya disembuhkan. Orang lumpuh disembuhkan, 12 tahun pendarahan disembuhkan. Bartimeus semenjak lahirnya buta, dicelikkan matanya. Kurang apa lagi? Yang seperti apa lagi yang kita perlukan? Yesus layak menjadi juru selamat, dan dia menyelamatkan kita dari kelemahan, dari sakit penyakit, dari kutuk maut. Dia selamatkan kita, dia tebus kita. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun boleh datang kepada Allah, kepada Bapa, kalau tidak melalui Yesus. Kenapa? Kenapa harus melalui Yesus? Karena kita tidak layak, di hadapan Tuhan kita tidak layak. Siapapun tidak bisa datang kepada Allah dengan cara apapun selain melalui Yesus. Kenapa melalui Yesus? Karena Yesuslah yang telah dipilih Allah. Telah dipilih Allah untuk membereskan dosa manusia. Sehingga orang yang datang kepada Allah melalui Yesus, maka dosanya diampuni. Di dalam Yesus, dosa kita diampuni. Ketika kita percaya kepadanya, hidup di dalam Dia, maka dosa kita tadi itu telah dibayar oleh Yesus waktu di kayu salib itu. Makanya kita boleh datang kepada Allah, terhubung kepada Allah melalui Yesus tadi.
Hanya Yesus satu-satunya jalan kepada Allah, jalan kepada surga. Hanya Yesus. Dialah pintu menuju Bapa. Dialah pintu menuju Allah. Dialah pintu menuju surga. Dialah pintu menuju kehidupan kekal. Dialah kebenaran itu. Dialah jalan yang lurus itu, jalan yang benar itu. Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada satupun boleh datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Tidak ada jalan lain, harus melalui Yesus. Sehingga Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Dan Yesus berjanji ketika masanya tiba dia akan kembali menjemput orang-orang yang percaya. Sebab dunia ini akan dibinasakan. Dunia ini akan dihancurkan. Dan sebelum itu terjadi, sebelum iblis berkuasa, sebelum antikristus berkuasa, orang-orang yang percaya akan diangkat, akan terjadi raptur. Tuhan akan jemput umatnya yang percaya dan mengasihinya. Kita yang sudah percaya kepada Kristus, baiklah kita menjaga keselamatan kita, memelihara, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Terpujilah nama Tuhan, percayalah kepada Yesus, engkau akan diselamatkan beserta seisi rumahmu. Haleluya. Tuhan berkati.